janji Allah Subhanahu wa taala, janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa, apalagi merasa senang dengan gembira akannya hadirnya bulan suci Ramadan. Kenapa kita gembira? Kenapa kita senang? Karena kita sadar, kita yakin, kita ketahui bersama bahwa di bulan suci Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa man adda faridatan fihi kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa, wa man adda sunnatan fihi kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa yang melaksanakan kewajiban fardu di bulan suci Ramadan ini, maka nilainya sama dengan dia melaksanakan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan sebanyak 70 kali. Demikian besar janji Allah Subhanahu wa taala. Wa man adda sunnatan fih kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, maka nilainya sama dengan melaksanakan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma qala Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengulang-ulangi mengucapkan kalimat hamdalah sebagai tanda puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, termasuk yang patut kita syukuri adalah kita diberikan kekuatan untuk hadir di tempat ini, kita diberikan kesehatan sehingga mampu melaksanakan ibadah puasa di siang hari, dan kita tidak kalah pentingnya adalah mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua,
sehingga dengan nikmat iman itu kita mampu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai suri teladan, ikutan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan menjadikan beliau sebagai panutan, ikutan, uswah, kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena alhamdulillah pada malam yang ketiga ini kita ramaikan masjid kita ini, kita penuhi masjid kita ini dalam rangka melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Saya pikir mungkin Masjid Nurul Salam sudah berkurang jamaahnya. Mengapa? Karena 3 hari yang lalu, tepatnya pada hari Jumat, kita telah menyaksikan peresmian masjid baru yang dekat dari Masjid Nurul Salam, yaitu Masjid Songko Reca. Ya, alhamdulillah ternyata jamaah Nurul Islam, ya, Nurul Salam, ya, tetap bersinergi untuk mengisi, ya, masjid kita ini. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga mengucapkan alhamdulillah oleh karena kita termasuk orang-orang yang merasa gembira, merasa senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapapun di antara bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adikku serta anak-anakku semua yang merasa senang, merasa gembira oleh karena datangnya bulan suci Ramadan, Nabi kita menjanjikan harramallahu jasadahu 'alan niran, maka tubuh kita ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Dan saya melihat, ya, wajah-wajah seluruh jamaah menunjukkan kebahagiaan dan kegembiraan itu akan hadirnya bulan suci Ramadan. Jangan malah sebaliknya. Desi toman de asok nasabak boleh si bulan Ramalangi, ya, madodo siki sila siki mapalong dena dule makai jadi dena dule makai aja nasabak mapuasa kita taruhnya sementara kita tetap harus berusaha dan bekerja terus, ya. Tetapi bapak-bapak sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena rasa gembira itu yang dilandasi dengan niat ikhlas semata-mata karena ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka sekalipun kita berpuasa tidak mengurangi kesempatan kita untuk selalu bekerja, tidak mengurangi kesempatan kita untuk selalu berusaha dan berusaha terus. Kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi dikatakan bahwa siapa yang merasa gembira, siapa yang merasa senang
karena hadirnya bulan suci Ramadan ini, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya masuk ke dalam neraka. Apalagi kalau kita senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya bacakan tadi yang pertama, salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Semoga, mudah-mudahan supaya kalian semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin di tengah-tengah kita ada yang sebelum memasuki bulan suci Ramadan kadang menunda-nunda waktu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa? Mungkin karena sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Boleh jadi di antara kita masih ada yang sering terlambat melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini, atau bahkan boleh jadi ada yang hanya bisa melaksanakan sholat di rumahnya. Tetapi dengan masuknya bulan suci Ramadan ini, mari kita berusaha meningkatkan. Bagaimana kita meningkatkan? Kalau sebelumnya sering terlambat sholat, bulan ini mari kita biasakan sholat tepat waktu. Kalau sebelumnya mungkin kita sering terlambat melaksanakan sholat jamaah, mari pada bulan ini kita berusaha paling lambat begitu iqamah kita sudah berada di masjid. Kalau perlu azan dikumandangkan, kita sudah berada di masjid. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala, janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa, apalagi merasa senang dengan gembira akannya hadirnya bulan suci Ramadan. Kenapa kita gembira? Kenapa kita senang? Karena kita sadar, kita yakin, kita ketahui bersama bahwa di bulan suci Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa man adda faridatan fihi kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa, wa man adda sunnatan fihi kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa yang melaksanakan kewajiban fardu di bulan suci Ramadan ini, maka nilainya sama dengan dia melaksanakan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan sebanyak 70 kali. Demikian besar janji Allah Subhanahu wa taala. Wa man adda sunnatan fih kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, maka nilainya sama dengan melaksanakan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Malam ini kita bersama-sama melaksanakan sholat tarawih. Setelah tadi kita melaksanakan sholat isya, kita juga sudah melaksanakan sholat sunat ba'diyah. Berarti sudah sekian banyak sholat yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua itu kita landasi dengan niat yang ikhlas semata-mata karena ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tetapi kita perlu berhati-hati. Ya, kita perlu berhati-hati.
Jangan sampai nilai ibadah yang telah kita perjuangkan sekian lama, lalu tidak ada yang kita dapatkan kecuali hanya rasa lapar dan dahaga belaka. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-'atasha wal ju'. Ada sekian banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi ternyata tidak ada yang diperoleh, tidak ada yang didapatkan dari puasanya itu kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Yang artinya kurang lebih demikian, ya ayyuhalladzina amanu, sininna tamatappu tanpa Allah Subhanahu wa taala membatasi apakah dia anak-anak, apa ia orang tua, apa dia dewasa, apa dia pemuda. Ya ayyuhalladzina amanu, poncoknya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang dia beriman kepada Allah, apa pesan Allah Subhanahu wa taala? Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun. Hendaklah kalian menjauhi prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah termasuk bahagian dari perbuatan dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan mencari-cari aib orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, juga jangan menggunjing sebahagian dengan sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita. Apakah salah seorang di antara kalian suka, senang memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Tentu fakarihtumu, tentu tidak ada yang merasa senang, bahkan pasti merasa jijik. Oleh karena itu, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Hadirin sidang jamaah taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan pahala ibadah puasa itu tidak dapat kita terima pada hari kemudian. Yang pertama adalah ijtanibu katsiran minadh-dhann, hendaklah menjauhi kebanyakan prasangka buruk. Kita sebagai manusia biasa, ya, terkadang ada muncul prasangka-prasangka yang tidak baik di dalam hati kita terhadap orang lain. Apalagi kalau orang lain itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan di dalam tugasnya, dalam pekerjaannya. Ada orang yang sukses dalam berdagang, ada orang yang sukses menjadi pendidik,
ada orang yang sukses menduduki jabatan, orang yang tidak senang, seringkali ada prasangka yang tidak baik. Kalau mau nak jadi penggawa, nasabak nawajai. Kalau mau nak jadi apa kue, nasabak merempih di pemerintah dan lain sebagainya. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prasangka, perasaan seperti itu perlu kita jauhi. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, karena itu bisa menyebabkan pahala ibadah puasa kita tidak didapatkan pada hari kemudian, sehingga tidak bisa menjadi momen, tidak bisa menjadi jaminan untuk menjauhkan kita dari api neraka. Yang kedua, ada orang yang selalu suka mencari-cari kesalahan orang lain. Mungkin hanya sedikit saja kesalahannya, lalu dibesar-besarkan. Kenapa? Karena ada kebencian di dalam hatinya, ada kebencian di dalam dirinya terhadap seseorang, sehingga menyebabkan kerusakan, menyebabkan kejahatan, dan bahkan bisa merenggangkan persaudaraan di antara kita. Selanjutnya, wala yaktabalukum ba'dha. Jangan juga ada di antara kita saling menggunjing, apalagi sampai mengadu domba antara satu dengan yang lain. Dan salah satu upaya untuk menghindarkan itu adalah kata Allah, wattaqullah. Hendaklah kalian meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Seperti yang kita lakukan saat ini. Kita mendengarkan wejangan, kita membaca Al-Quran, kita melaksanakan ibadah puasa. Itu semua adalah salah satu upaya untuk menghindarkan diri dari segala hal-hal yang tidak bagus, dan kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Kita ini tidak pernah luput dari kesalahan dan kehilapan. Hanya bedanya mungkin ada yang sedikit kesalahannya, ada yang sedikit kehilapannya, tetapi ada yang banyak kehilapannya. Oleh karena itu, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Artinya, setelah kita melakukan perbuatan dosa, setelah kita melakukan kejahatan, setelah kita melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan ibadah pahala dari puasa kita, maka hendaklah kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, meminta maaf kepada orang yang disakiti, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi yakinlah bapak-bapak, perlu kita ketahui bahwa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita minta taubat, memohon ampun, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meyakinkan diri kita bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Tetapi awas, kalau dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, maka itu tidak akan diampuni oleh Allah sepanjang kita tidak memohon ampun kepada yang bersangkutan, apalagi jika tidak diberikan ampunan. Tetapi kalau kita sudah berusaha, maka itu kita serahkan kepada Allah. Pak, biasa betul, biasa juga terjadi. Kita sudah minta maaf, kita sudah minta ampun, kita sudah bertobat kepada seseorang, ternyata dia nolok madang pengaki. Kalau kita sudah berusaha, apalagi sudah berulang sampai 3 kali dan tetap saja tidak mau memaafkan, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita memeriksa diri dan tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada bulan ini
mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak melaksanakan zikrullah, banyak membaca Al-Qur'an, banyak melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah fardu apalagi ibadah-ibadah sunnah, serta kita menjauhi segala perbuatan yang bisa melenyapkan pahala ibadah puasa kita. Inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.